Katanya Yesus itu tidak disalibkan, tetapi orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Apakah Bapak masih kenal saya? Katanya si Markion penyesat ini. Lalu Polikarpus mengatakan apa? Itu menunjukkan sikap tegas terhadap ajaran sesat. Tentu saja aku mengenalmu, karena kamu anak sulung setan. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Gereja tidak pernah bakar Alkitab. Ya, bisakah Bapak jelaskan lebih mendalam siapa sebenarnya antikristus? Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Akim Uwe di Uwe Podcast. Kembali kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita Bapak Dr. Bambang Nursena. Terima kasih, selamat malam Pak Bambang. Malam, shalom. Dengan tema pemirsa yang saat ini dalam rangka menyambut Paskah. Kita akan membahas dengan tema Paskah kali ini dengan judul yang disalib Yesus atau orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Semoga tayangan kami kali ini boleh menjadi satu wawasan buat seluruh pemirsa. Malam Pak Bambang, selamat malam. Pak, ini tema Paskah ya Pak ya, karena dalam rangka menyambut Paskah kita akan membahas mengenai tentang Yesus ya Pak ya. Pak, saya pernah mendengar dari seorang teman saya yang non-Kristen Pak. Katanya Yesus itu tidak disalibkan, tetapi orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Dialah yang disalibkan. Bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak dengan hal ini? Ya, itu sebetulnya kita bisa melihat akar dari penyangkalan penyalipan. Itu mula-mula tidak meragukan sejarahnya. Tetapi motif penyalipan itu dilihat dari sebuah sekte yang namanya sekte Gnostik. Itu abad pertama akhir Masehi ya. Apa artinya Gnostik? Gnostik itu adalah ajaran sesat yang muncul di awal sejarah gereja. Kata Gnostik itu asalnya dari kata gnosis, bahasa Yunani yang artinya esoteric knowledge. Jadi ilmu pengetahuan rahasia, ilmu ya katakanlah rahasia yang menjadi landasan bagi agama kuno zaman dulu. Itu ajaran Gnostik. Jadi ajaran Gnostik ini bersifat spekulatif. Jadi sesungguhnya teks-teks dari ajaran Gnostik itu tidak bernilai sejarah. Tapi itu lebih merupakan seperti aliran mistik pada zaman gereja kuno. Nah, pada zaman Yesus itu baru dinubuatkan akan terjadi nanti munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Tetapi ajaran Gnostik itu justru muncul di tengah-tengah komunitas yang menyatakan diri mereka seperti orang Kristen. Nah, itu penyesatan dari dalam. Nah, bagaimana ajaran Gnostik itu kita bisa membacanya dari kitab suci karena apa? Puncak dari munculnya Gnostik itu di zaman Alkitab itu baru terjadi pada masa tua dari Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes itu berada di Efesus, disitulah terang-terangan munculnya ajaran Gnostik itu yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Korintus. Bukan Korintus, kalau Korintus nama kota ya, Korintus. Dia berani terang-terangan menyerang Rasul Yohanes. Padahal dia bukan saksi mata. Dia bukan murid Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ini beda dengan Paulus. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus, tapi hidup sejaman dengan Yesus, dan pewartaannya itu disaksikan oleh murid-murid Yesus yang semuanya masih ada. Dia nginap di rumah Petrus, dia bertemu dengan para rasul di Yerusalem, dia menguji panggilannya.
Tetapi yang namanya Korintus itu ya mengajar gitu aja. Satu-satunya saksi mata yang masih hidup adalah Yohanes, dan dia tidak mau taat pada Yohanes. Bahkan dia menentang ketika Yohanes mengatakan bahwa apa yang sudah kami lihat dengan mata kami, kami raba dengan tangan kami, itulah yang kamu saksikan, yang kami saksikan kepadamu. Itu suratnya Yohanes yang pertama pada pasal pertama. Dia mengatakan apa yang kami lihat dengan mata kami, berarti dia saksi mata. Apa yang kami raba dengan tangan kami, berarti dia hidup bukan hanya sejaman, tapi hidup bergaul dengan Yesus. Itulah yang disaksikan Yohanes. Itu pun tidak mempan. Makanya terus Yohanes menulis di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita bisa membacanya di sana. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ya Pak. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi cirinya yang disebut oleh Yohanes, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itulah yang berasal dari Allah. Berarti yang sedang dihadapi Yohanes, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi menyangkal realitas atau kenyataan kemanusiaan Yesus. Nah, kita mesti tahu ajaran apa ini. Kita mesti melihat ke belakang dulu. Jauh sebelum munculnya kekristenan, itu ada pertentangan antara para tokoh dalam dunia filsafat Yunani. Nah, ini memang bahasannya agak mendalam ya. Pada zaman itu, zaman kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, jauh sebelum zaman Yesus, di Yunani itu muncul pandangan dari seorang tokoh filsafat namanya Parmenides dari Elea. Elea itu sekarang wilayah Italia. Lawannya dia, lawan pemikirannya, itu namanya Heraklitos dari Efesus. Efesus sekarang wilayah Turki. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Epimenides itu mengatakan satu-satunya yang ada itulah yang ada. Jadi sebetulnya dunia ini atau realitas atau kenyataan ini tunggal, tidak bergerak, tidak berubah, tetap. Tapi dilawan oleh filosof lain yang namanya Heraklitos. Heraklitos itu mengatakan segala sesuatu itu berubah, pantarei, mengalir, berubah, tidak ada yang tetap. Kalau Parmenides dari Elea, segala sesuatu tunggal dan tetap. Parmenides mengatakan begitu, tapi Heraklitus mengatakan segala sesuatu itu berubah, pantarei. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu kira-kira abad ke-5. Lalu muncul zaman kemudian namanya Plato. Plato yang sangat terkenal ya, muridnya Sokrates. Dia mengatakan begini, Parmenides benar, tetapi Heraklitus juga benar. Loh, kok bisa dua-duanya benar? Ya, segala sesuatu yang tetap, yang tunggal, yang tidak berubah itu adalah alam ide. Ya kira-kira surga. Kalau dalam istilah orang beragama itu, alam ide itu tidak berubah. Tetapi Heraklitus juga benar. Segala sesuatu itu bergerak, serba berubah. Itulah alam fisik yang ada di dunia ini. Nah, Plato menggambarkan ada manusia itu ibarat seorang yang terpenjara dalam sebuah gua. Diikat kaki dan
lehernya gini mendongak keluar. Ketika ada bayangan pohon, itu padahal bayangan ditempa oleh sinar matahari dari atas, dia menyangka bayangan pohon itu pohon. Ketika misalnya ada sapi lewat, dia menyangka bayangan sapi itu adalah sapi, padahal itu bayangan. Nah, dunia fisik ini dunia bayang-bayang. Dunia ide yang di atas sana itu dunia realitas. Nah, apa pengaruhnya pada ajaran filsafat ini pada masa Rasul Yohanes? Ada, yaitu begini. Di manakah Tuhan itu? Di manakah Allah itu? Dia ada di dunia ide yang tidak berubah. Begitu sucinya, dia katakan, dan dunia fisik ini dunia yang serba berubah, penuh dosa. Maka karena Allah itu terang, Allah itu suci, tidak bisa manusia itu bertemu dengan Allah. Allah juga tidak mungkin turun menjadi manusia. Karena apa? Manusia itu kotor, untuk apa? Maka ajaran dia itu diperlukan intermediary being. Entitas yang bukan Allah dan bukan manusia itu di tengah-tengah. Nah, inilah yang ditentang oleh Yohanes. Entitas pengantara itu yang dalam bahasa Yunani disebut firman atau logos. Jadi logos itu bukan Allah, logos itu bukan manusia. Firman itu bukan Allah dan firman itu juga bukan manusia. Maka Yohanes menulis Injil. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini menghantam ajaran filsafat Yunani. Tapi firman yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu, itu kemudian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini telak memukul ajaran sesat dari Gnostik tadi, bahwa firman itu bukan Allah dan bukan manusia. Injil mengatakan firman itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia ketika dia turun ke dunia. Yohanes menghadapi ajaran Korintus ini. Dan memang menurut catatan Irenaeus. Siapakah Irenaeus? Jadi ini sejarahnya. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Irenaeus itu meninggal tahun 202. Setelah Masehi. Muridnya seorang yang bernama Polikarpus meninggal tahun 156. Polikarpus itu muridnya Yohanes, murid Yesus. Yohanes anak Zebedius, penulis Injil Yohanes, penulis surat Yohanes, itu meninggal tahun 96 Masehi. Jadi masih ada kesinambungan. Ibarat saya nulis buku religi dan religiositas Bung Karno, saya tidak pernah ketemu Bung Karno. Tapi saya ketemu Cak Ruslan Abdul Ghani di Blitar. Waktu Mas Jarod Saiful Hidayat menjadi wali kota, saya bertemu dengan dia, difasilitasi membuat bedah buku saya. Dan saya sampaikan, apakah benar menurut Cak Ruslan yang saksi mata Soekarno bahwa Bung Karno pernah begini? Ya betul, Bung Karno begitu. Saya ketemu dengan saksi mata Mas Guru Soekarno. Dan buku yang saya tulis ini, sekalipun saya tidak pernah ketemu dengan Bung Karno, tetapi ada yang menyaksikan bagaimana orang bertemu Bung Karno. Begitu kira-kira runutan sejarah. Maka suatu saat, kata Irenaeus, si Korintus ini berada di sebuah kamar mandi umum di Efesus. Dan di kota Efesus sampai sekarang kita masih bisa melihat kamar mandi umum peninggalan zaman abad pertama itu. Karena di kota-kota Yunani itu selalu ada gedung teater, agora atau pasar, perpustakaan dan kamar mandi umum. Nah, di kamar mandi umum itu tentu pada zaman itu masih bertembok begitu dan gedung tinggi itu. Sekarang tinggal reruntuhan. Itu Yohanes tiba-tiba tahu kalau Korintus itu ada di kamar mandi umum itu. Dia tiba-tiba mengatakan pada murid-muridnya, anak-anakku cepat keluar dari gedung ini. Kenapa wahai guru? Karena si penyesat ada di dalamnya. Saya takut gedung itu akan roboh, tidak bisa menahan kesesatannya. Dan ini membenarkan apa yang dicatat kitab suci, bahwa Yohanes anak Zebedius
dan kakaknya Yakobus anak Yebedius diberi gelar anak-anak Boanerges, anak-anak petir. Orang Ambon bilang kepala angin. Jadi dia temperamental, cepat reaksi, cepat naik, tapi cepat juga turun. Jadi itu sifatnya Yohanes. Dan itu ketika saksi mata aja masih hidup, dia berani mengajar yang menyeleweng. Nah makanya Yohanes mengatakan bahwa siapakah roh antikristus itu? Yaitu orang yang tidak mengaku Yesus pernah datang sebagai manusia. Nah itu awalnya di situ. Itu pada zaman Rasul Yohanes. Yohanes akhirnya wafat. Rasul-rasul itu kan kebanyakan martir, dibunuh, disalib, dipenggal. Tapi Yohanes mati pada usia tua di kota Efesus tahun 96 Masehi. Rupanya Tuhan masih punya membebankan tugas pada Yohanes untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat. Karena saksi mata masih dibutuhkan. Akhirnya Yohanes pun, Injil Matius sudah ditulis, Injil Markus sudah ditulis, Injil Lukas sudah ditulis, tapi Matius, Markus, Lukas itu banyak menyoroti kesejarahan Yesus. Jadi faktanya Yesus dibaptis, faktanya Yesus punya silsilah, faktanya Yesus lahir dari seorang perawan, faktanya Yesus membuat mujizat-mujizat, tapi Yohanes lebih menekankan apa makna di balik fakta itu. Makanya para teolog menyebut Matius, Markus, Lukas itu Injil dari bawah. Diambil silsilahnya, pembaptisannya, baru disimpulkan Yesus itu putra Allah yang menjadi manusia. Kalau Yohanes, Injil dari atas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah, firman telah menjadi manusia, baru diceritakan mujizatnya. Mujizat pertama itu membuat air menjadi anggur di Kana dan seterusnya. Itu kristologi tinggi, kristologi dari atas. Rupanya Tuhan itu ketika berkarya ada polanya. Nah itulah yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Makanya kemudian ketika Yohanes sudah tidak ada, dilanjutkan oleh muridnya namanya Polikarpus. Nah sementara Korintus ini ajaran sesat ini tidak selesai. Dia terus berkembang lagi dan punya murid-murid lagi. Salah satunya namanya Marcion atau Markion. Markion itu lebih parah lagi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu karena benar-benar tidak menjadi manusia, jadi kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang kapan aja dia mau dia nampak, kapan aja dia tiba-tiba hilang. Jadi tidak benar-benar dilahirkan, tidak benar-benar jadi manusia. Jadi penyesat-penyesat ini udah dari zaman dulu. Makanya, ada ya Pak ya. Sejak awal dikatakan bahwa roh-roh antikristus sekarang sudah banyak muncul di tengah-tengah kita. Nah ada kisah yang menarik dari Irenaeus juga. Suatu saat Korintus ini punya murid yang namanya Marcion tadi, ketemu sama muridnya Yohanes namanya Polikarpus. Dan kita bisa cerita begini karena Polikarpus juga memberikan kepada kita bukti sejarah yang tadi baru dibeli, yaitu Apostolic Fathers. Tulisan murid-muridnya para rasul itu sampai hari ini masih terpelihara. Makanya apa yang saya kisahkan ini sejarah. Meskipun tidak dicatat dalam kitab suci, tapi sejarah yang ditulis oleh muridnya yang nulis kitab suci. Saksi mata ya. Jadi Pak, itu saksi mata yang kedua. Saksi mata pertama kan para rasul. Para rasul. Seperti itu. Lalu dia tanya, apakah Bapak masih kenal saya? Katanya si Markion penyesat ini. Lalu Polikarpus mengatakan apa? Itu menunjukkan sikap tegas terhadap ajaran sesat. Tentu saja aku mengenalmu karena kamu anak sulung setan, katanya. Jadi itu tegas ya Pak ya. Tegas lah. Ajaran Markion ini namanya adalah doketisme. Dari kata dukein. Dukein itu artinya tampaknya, kelihatannya aja dia manusia, padahal dia bukan manusia. Dia tidak benar, Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia maksudnya. Dia hanya bayangan saja. Menurut mereka. Lah kemudian ada ajaran lagi namanya Basilides. Karena firman itu tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana mungkin bayangan bisa disalib?
Maka siapa yang disalib? Ngarang aja. Siapa orang yang muncul, nama siapa yang muncul pada saat di tengah penyaliban itu? Yang membantu memikul salib namanya Simon orang Kirene. Lalu Basilides menulis. Basilides itu asalnya dari Alexandria. Karena bayangan tidak mungkin disalib. Maka yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene yang memikul salib Yesus. Wajahnya diserupakan dengan Yesus dan akhirnya dia disalibkan menggantikan Yesus. Lalu di mana Yesus yang sebenarnya? Yesus yang sebenarnya kembali ke alam abadi, ke alam cahaya. Lah itu salah satu bentuk. Nanti abad keempat muncul lagi cerita yang aneh-aneh. Jadi ini berkembang terus berkembang ya, Pak, ya? terus. Jadi Ajaran Injil sesat berkembang, ajaran sesat juga berkembang. Ya? Di abad keempat itu ada buku judulnya Kisah Rasul Yohanes. Nah, abad kedua mereka nggak berani mencatut nama Yohanes karena Yohanes masih hidup. Iya. Abad keempat Yohanes sudah meninggal kan? Meninggal. Namanya dicatut, dijadikan judul Kisah Yohanes. Konon katanya menurut buku dari abad keempat ini, Yohanes itu diberi penglihatan oleh Yesus. Jadi yang diarak menuju ke Kalvari itu bukan Yesus, tapi bayangannya. Jadi bayangan itu tidak mungkin disalib, tapi bagi orang yang menyalib, mereka merasa itu yang mereka salibkan. Itu bentuk lain dari ajaran gnostik. Mereka memahkotai duri, mencambuknya. Tapi di mana Yesus yang sejati katanya? Yesus yang sejati berdiri di Bukit Zaitun sambil menertawakan orang-orang itu. Makanya buku gnostik itu lebih sering menggunakan kata-kata tertawa. Yesus menertawakan mereka. Lihatlah John, maksudnya Yohanes, John the Apostle. Tapi sesungguhnya mungkin bukan John the Apostle, bukan Rasul Yohanes, tapi John Travolta atau John siapa itu. Lihatlah John, mereka membawa aku ke Kalvari. Kamu lihat siapa yang mereka bawa ke Kalvari? Siapa ya guru? Aku di sini John. Kamu lihat di sana itu siapa? Itu bayangan guru. Mereka mencambui bayangan. Mereka menyalibkan bayangan. Padahal itu hanya diserupakan dengan aku. Aku ada di sini, katanya begitu. Oh, itu luar biasa dia Pak, lebih parah. Jadi itu ajaran-ajaran yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi nggak bisa dianggap sejarah. Tapi orang Gnostik mengatakan, kami punya wahyu khusus. Wahyu itu datang dari surga. Jadi kamu jangan nggak percaya. Itu sejarah bisa batal karena saya dapat penglihatan langsung dari surga. Ini wahyu gitu. Jadi ini kalau nggak benar-benar dicermati ini menyesatkan ya Pak ya. Makanya sangat menyesatkan. Melawannya tidak dengan wahyu yang berbeda karena wahyu ngomong wahyu ini jangan wahyu. Tapi kan itu kan klaim secara subjektif. Ya artinya ukurannya sejarah. Peristiwa ini muncul di tahun 33, ya yang dipercaya catatan sejarah pertama dari saksi mata. Murid-muridnya Yohanes tuh berdiri di bawah salib. Dia lihat bagaimana Yesus itu disalibkan dan dia mendengar pesan Yesus, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Bunda Maria ikut Yohanes. Jadi itu saksi mata. Saksi mata. Betul. Matius ini si Lewi pemungut cukai, saksi mata. Ya. Markus itu saksi mata tapi tidak semula karena dia pernah mundur pelayanan. Lukas itu orang yang berjalan ke Emmaus bersama Kleopas. Siapa Kleopas? Catatan sejarah jelas. Kleopas itu adiknya Santo Yusuf, suami Bunda Maria, yang istrinya juga bernama Maria. Maka di dalam Yohanes pasal 19:25 di bawah salib itu berdiri ibunya Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena, dan Yohanes murid yang dikasih hadir di situ, itu saksi mata. Pada saat penyalipan. Pada saat penyalipan langsung. Luar biasa. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi nih. Tidak perlu diragukan, memang itu fakta, tulisan sejaman. Iya betul.
Kita lanjut Pak Bambang. Iya, silakan. Jadi silakan. penyangkalan realitas penyalipan Yesus itu berasal dari roh-roh antikristus. Roh-roh antikristus. Ya, bisakah Bapak jelaskan lebih mendalam siapa sebenarnya antikristus dan apa saja ciri-ciri daripada antikristus itu, Pak? Antikristus itu kan bahasa Inggris ya, antichrist. Tapi itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, antikristos. Tapi juga kalau bentuk jamak antikristoi. Tapi Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik, bahasa Aram. Bahasa Aramnya bisa direkonstruksi sabda Yesus itu seperti kata talitakum, Eli Eli lama sabaktani, gabata, evata, itu bahasa Aram. Dan ada naskah kitab suci kita dalam bahasanya Kristus, bahasa Aramaik, itu salah satunya namanya Ul Syriac. Jadi perjanjian baru dalam bahasa Syria atau bahasa Aramaik kuno. Lalu juga ada Pesito atau Pesita yang sampai hari ini dipakai di gereja-gereja berbahasa Aramaik seperti gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Assyria Timur, pusatnya di Baghdad, kemudian gereja Katolik Syria, pusatnya di Aleppo, gereja Maronit, pusatnya di Lebanon. Sampai sekarang bahasa Yesus masih dilestarikan. Nah, di dalam bahasa percakapan sehari-hari, Yesus menggunakan kata Mesika, artinya Hamasia, Kristus, Al-Masih bahasa Arabnya, Dagala. Dagala itu bahasa Aram, identik atau paralel dengan bahasa Arab Dajjal. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril, Mesika Dagala menjadi Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Nah, cirinya apa? Kita bisa membaca Matius 24 ayat 24 dulu. Baik. Matius 24 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, kita juga bisa bandingkan dengan teks ini dalam Markus 13 ayat 22. Markus 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, di dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan Mesias-Mesias palsu itu Mesika Dagala. Di dua tempat itu muncul kata Dagala. Markus 13 ayat 22 dalam bahasa Aramaik dan Matius 24 ayat 24. Nah, ketika Injil ditulis dalam bahasa Yunani, karena kita ingat bahwa orang Yahudi, murid-murid Yesus saat itu, ada yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 yang tadi kita baca. Lalu di situ juga ada orang Ibrani. Orang Ibrani itu berbahasa Aram, klasiknya bahasa Ibrani, dan satunya berbahasa Yunani. Ketika Injil karena alasan universalitasnya ingin disebarkan pada segala bangsa, bahasa internasional saat itu bahasa Yunani. Maka Matius 24 ayat 24, Markus 13 ayat 22, kata Mesika Dagala diterjemahkan dengan Pseudo Kristos. Artinya apa? Kristus palsu, peniru-peniru Kristus, penjiplak-penjiplak Kristus. Tetapi kita baca satu lagi, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Ya. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Belum datang, ya. Itulah yang disebut antikristus eskatologis yang akan datang pada akhir zaman.
Tetapi sekarang ini sudah bangkit banyak antikristus. Di sini digunakan kata jamak antikristoi. Kalau antikristos itu satu antikristus yang akan datang, seorang yang akan datang. Berarti apa? Antikristus itu adalah puncak pengajaran sesat yang muncul pada akhir zaman. Tapi sejak zamannya para rasul sudah muncul satu nanti akan berpuncak. Pada akhir zaman itu ajarannya sesat sampai mendunia. Dan di sini kata yang diterjemahkan antikristus adalah antikristos atau antikristoi. Apa artinya anti? Melawan. Melawan, ya. Melawan, menentang. Jadi ciri antikristos atau ciri dajjal itu, dagala itu adalah meniru Kristus, menjiplak Kristus dan kekristenan. Tapi jiplakan atau tiruan itu justru untuk menghantam dan melawan kekristenan. Itu cirinya. Ya, dan apakah itu dari orang-orang yang ini Kristen sendiri, Pak? Ada yang Kristen, ada yang tidak. Kalau sekarang ini sudah banyak antikristus dari Kristen. Artinya apa? Orang Kristen yang disesatkan oleh kelompok sesat seperti Gnostik tadi. Mereka mengaku Kristen. Tapi karena tidak sungguh-sungguh berakar pada firman Tuhan dan dia tidak punya kesinambungan dengan para rasul sehingga gampang sekali disesatkan. Nah itulah yang sehingga dia bikin ngarang-ngarang sendiri. Sebetulnya itu ajaran dari filsafat neoplatonisme yang mereka gabungkan dengan Kristen dan di atas namakan Kristus. Lalu mereka mengatakan tentang teori Yesus diserupakan dengan yang lain atau bayangan tidak mungkin disalib dan banyak wujud teori yang lain yang masih bisa kita bicarakan seperti itu. Jadi mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran itu ya Pak ya. Yang cirinya adalah meniru, memalsu untuk melawan. Melawan, iya. Lah untuk meniru memalsu dia kan harus masuk dulu. Iya. Berarti mengambil ajaran Kristus, tapi Kristus diputar balikkan untuk menghantam Kristus sendiri. Ini berarti dari zaman dulu nih ya Pak dari ya, zaman sudah dulu ada ya. Sampai nanti akan puncaknya pada akhir zaman. Jadi benar-benar kita harus itu dengan ajaran-ajaran sesat ini kita harus benar-benar mengerti ya Pak, sehingga kita tidak terseret oleh ajaran-ajaran mereka ya. Betul. Kita makanya menguji roh tadi kan. Iya, betul. Kita akan lanjut ya Pak. Mohon bisa dibantu diuraikan lebih jelas Pak. Munculnya teori penggantian Yesus di kayu salib oleh ini. orang lain ya. Ya, yang diserupakan dengan orang lain. Bagaimana sejarah dan asal usulnya? Apa latar belakangnya munculnya teori ini dan bagaimana Pak gereja harus menghadapi hal ini? Yang pertama latar belakangnya. Jadi dua teori tadi, pertama latar belakangnya apa? Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Artinya Yesus itu tidak disangkal realitas kemanusiaannya. Maka tidak mungkin kalau bukan manusia disalib. Yang disalib itu kan fisik. Yesus bukan fisik. Tapi perwujudannya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu misalnya buku yang namanya Injil Thomas. Itu bukan ditulis oleh Thomas beneran, enggak. Buku-buku yang namanya Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, itu buku-buku yang ditulis kira-kira paling awal 100 tahun setelah peristiwa. Jadi misalnya Injil Thomas. Ini Injil Thomas itu ya punya teori mirip sekali dengan apa yang dikatakan Turio Basilides tadi. Intinya pokoknya bayangan tidak mungkin menderita. Bayangan tidak mungkin disalib. Bahkan lebih ekstrim, Marcion mengatakan bayangan tidak mungkin punya silsilah. Bayangan tidak mungkin dilahirkan. Makanya puncak dari ajaran Gnostik itu diawali, ya puncak pembangkangan terhadap iman Kristen itu diawali dari Marcion yang membajak kitab-kitab perjanjian baru. Jadi pertama, Marcion tuh lihat ini gimana ini mendirikan komunitas yang dianggapnya benar itu. Dia baca Injil Matius. Biblos Genesios Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kitab Bumiladi Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim.
dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab ini. Jadi ada pohon silsilahnya. Kalau dia tidak benar-benar jadi manusia, masa dia punya silsilah? Injil Matius dibuang. Ketemu Injil Markus. Injil Markus diawali pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Bayangan masih bisa dibaptis, nggak bisa lah, buang. Injil Yohanes, firman telah menjadi manusia, apalagi buang. Tinggal Injil Lukas. Injil Lukas ini kayaknya cocok ini. Tapi begitu dia membaca pasal pertama, pasal kedua, loh, ada juga Yesus lahir dari seorang perawan. Berarti Yesus dilahirkan, nggak cocok. Pasal 3 dia baca, silsilah Yesus menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak Elia. Ini punya silsilah, dibuang. Tapi kalau dibuang kan nggak ada Injil. Pasal 1, 2, 3 dibuang, pasal 4 sampai pasal 24 diterima. Tapi Injil Lukas diganti judul dengan The Gospel of Marcion, Injil menurut Marcion, plus surat-surat Paulus tertentu yang Paulus mengatakan telah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya, dibuang, Galatia. Tapi yang lain-lain diterima. Jadi dia mencomot-comot itu ya. Jadi mencomot sejak dulu sampai sekarang juga ada. Dicomot-comot yang cocok. Makanya gereja bertindak. Gereja menentukan ukuran kebenaran kitab suci. Muncullah kanon perjanjian baru. Dan yang paling awal itu kumpulan kanon yang dikenal pada pertengahan abad kedua, tahun 170-an, namanya kanon Muratori. Nanti baru pada abad kemudian lewat surat-surat Paskah dari Athanasius Alexandria, kemudian dimantapkan lagi oleh Konsili Kartago, jadilah 27 kitab perjanjian baru. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di zaman Marcion sudah ada Injil Thomas, Injil Maria Magdalena yang baru-baru itu dijadikan dasar film Da Vinci Code, ya, ada Injil Petrus, kenapa harus membaca perjanjian baru? Itu artinya sampai tahun 150-an ketika Marcion itu berkarya, tidak ada Injil lain di bawah kolong langit itu kecuali Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baru setelah Yohanes meninggal tahun 96 baru muncul kira-kira Injil-Injil palsu itu. Makanya tipenya teori penyerupaan tadi yang kita sudah lihat, dan teori yang disalib itu hanya bayangan, yang diarak ke Kalvari hanya bayangan. Itu kan salah satu bentuk dari penyangkalan bahwa Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Lah di dalam berbagai macam teori itu dasarnya hanya klaim, ini wahyu khusus. Makanya persis Injil Thomas itu ditemukan di Nag Hammadi tahun 1945 di Mesir. Lah sekarang ada di mana Injil Thomas itu? Ada di Museum Gereja Ortodok Koptik. Letaknya di Kairo Lama. Sebelum kita masuk Hanging Church yang biasa dikunjungi peziarah, itu ada gereja Mar Girgis, gereja Ortodok Yunani, dan sebelahnya yang ada dekat benteng Babylon, yang namanya benteng Babylon, bukan Babylon yang di Irak, tapi yang di Kairo, itu ada museum namanya Museum Koptik. Disitulah Injil Thomas. Saya beberapa kali ngantar orang datang ke situ ya untuk melihat langsung Injil Thomas itu. Lah yang punya koleksi naskah aja tidak heboh. Oh, yang heboh itu film Da Vinci Code, orang-orang barat itu. Yang punya naskah sendiri gereja ortodok itu ya dikoleksi. Tidak dibakar, nggak pernah ada pembakaran Alkitab. Yang ada pembakaran jagung, bakar ikan itu ada. Gereja tidak pernah bakar Alkitab, itu tidak pernah ada, sampai sekarang dikoleksi. Apa sih isinya? Isinya Injil Thomas itu gini. Suatu saat Yesus bertemu dengan Petrus, dan Petrus protes kepada Yesus. Guru, kenapa engkau lebih dekat dengan Maria Magdalena ketika lebih dekat dengan kami? Katanya. Lalu Yesus mengatakan, usirlah perempuan itu karena dia tidak layak memperoleh kerajaan surga. Lalu ditanya, bagaimana caranya supaya perempuan layak menerima kerajaan surga?
Lalu dia jawab, suruh dia menjadi laki-laki. Masa ajaran seperti ini ajaran Yesus? Jadi memang karena orang Gnostik itu kan tidak menikah. Jadi menganggap perempuan itu adalah bahaya imannya. Ya kalau dia tidak menikah ya tidak usah kepingin dengan perempuan kan gitu kan niatnya begitu. Seperti misalnya orang puasa yang tidak usah orang lain disuruh nutup warung karena memang niatnya puasa. Orang Gnostik kan gitu. Nah akhirnya kita bisa cross check sejarahnya, baca teksnya. Ternyata untuk di cross check masalahnya sama di Injil Yudas juga begitu. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan Yesus seminggu sebelum Yudas gantung diri. Bagaimana cross checknya? Begitu juga di Injil Thomas itu. Padahal dikatakan bukan berada di zamannya tidak ya, Pak, berada di zamannya itu jauh setelah itu. Jauh. Dikatakan inilah perkataan rahasia, inilah wahyu rahasia dalam Injil Yudas yang diucapkan Yesus hanya untuk muridnya. Misalnya Thomas Didimus, kembaran Kristus. Kenapa selalu mengatakan inilah wahyu khusus, inilah wahyu rahasia, inilah perkataan rahasia, supaya tidak di cross check secara sejarah. Tapi Bapak Gereja lebih pinter. Bapak Gereja punya saksi, hei para bidat, saya ini muridnya Rasul Yohanes. Kamu siapa? Kamu diajar oleh siapa? Bahwa Irenaeus mengatakan, saya bisa menunjukkan bukti. Para penilik jemaat, para uskup yang menyebar di seluruh dunia, itu diajar oleh Rasul siapa? Ditahbis oleh Rasul siapa? Lah kamu siapa yang mentahbis kamu? Kamu ngarang-ngarang sendiri, ngarang bebas. Kami ini misalnya ditahbis oleh Polikarpus. Polikarpus ditahbiskan oleh Yohanes. Kami punya mata rantai dengan para rasul. Itu cara gereja kuno membuktikan ya. Dan mereka tidak bisa membuktikan dari rasul siapa, dari saksi mata siapa. Makanya diputus dengan kata ini wahyu rahasia. Kalau sudah wahyu tidur saja, itu keyakinan. Betul, seperti itu. Iya, betul. Kita akan lanjut satu lagi Pak Bambang. Bisakah Bapak memberikan contoh catatan-catatan sejarah di luar Alkitab tentang bukti-bukti penyaliban Yesus? Sehingga kita bisa mengabaikan semua tafsiran keagamaan yang menyangkal fakta sejarah itu, Pak. Banyak sekali, tapi misalnya ya, contohnya seorang senator Romawi, seorang ahli hukum Roma namanya Cornelius Tacitus. Dia menulis bukunya dan dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang namanya diambil dari Kristus. Kristus itu telah mati pada masa pemerintahan Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jelas. Itu catatan ditulis kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi 70 tahun setelah peristiwa. Ya. Kemudian ada lagi Flavius Josephus. Pada bukunya Arkeologiki Judaiki, yaitu sejarah kuno bangsa Yahudi, pada buku 18 di situ disebutkan pada masa itu hiduplah seorang bijaksana, kalau orang boleh memanggilnya manusia, yaitu Yesus. Dia suka berbuat keajaiban. Dia mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi katanya. Atas laporan para pemimpin agama kita, dia telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Jelas sekali nama tokoh yang menyalibkannya. Namun murid-murid yang mengikuti dia tidak mundur karena gurunya itu sudah wafat. Tetapi terus mengikutinya. Mengapa? Karena mereka melaporkan, ini menurut naskah Aramaik. Mereka melaporkan bahwa Yesus itu bangkit kembali pada hari ketiga. Dengan kenyataan demikian, mungkin saja dia adalah Mesias. Ini menurut catatan Josephus, menurut teks bahasa Aram. Kalau menurut bahasa Yunani lebih panjang. Jadi artinya ada ahli yang meragukan teks Yunani. Masa dia orang Yahudi menyebut dia Kristus? Ada teks bahasa Aram. Bahwa
Yesus benar-benar disalib. Bahkan kalau ada teks-teks yang diragukan dari teks Yunani, buang saja teks yang diragukan. Yang tidak diragukan baik teks Yunani, Aramaik, Latin, Armenia, semua mengatakan tulisan Yosefus, buku ke-18 sejarah Yahudi, Yesus pasti disalib. Ada banyak catatan-catatan Yunani, misalnya seorang yang bernama Maraben Serapion, dia menulis tentang membandingkan kematian Raja Yahudi yaitu Yesus dengan Sokrates, dengan Pitagoras. Lalu ada penulis lagi ketika masa pengenaian Nero itu Plinius Secundus. Ya, ada banyak sekali. Jadi catatan di luar Alkitab Di banyak luar ya Alkitab. Pak yang Jadi, membuktikan bahwa Yesus saksi disalib. mata Yesus Iya. disalib. Saksi mata itu kan murid-muridnya sendiri. Iya. Tapi katakanlah, karena menurut orang menuduh bahwa saksi mata kan ditulis muridnya sendiri, Iya. subjektif, oke, kita abaikan. Catatan pinggir sejarah, Yesus pasti mati disalib. Itu faktanya. Faktanya ya. Belum lagi yang nyalib sendiri menulis kalau Yesus disalib, yaitu orang Yahudi. Iya. Catatan dari Traktat Sanhedrin, bagian dari Talmud Babel, menyatakan dia digantung menjelang Paskah, Be'erev HaPesach. Itu dalam Talmud. Clear. Itu yang Yesus menyalibkan pasti disalib. sendiri ya Pak ya? Iya, Iya. yang menyalibkan sendiri. Iya, jadi- Catatan Yunani, Romawi, Yahudi, clear Yesus disalib. Seharusnya kita nggak perlu meragukan lagi nih bahwa Nggak usah diragukan jangan terkesima dengan ajaran-ajaran yang menyimpang ini ya Pak ya. Ajaran gnostik, ajaran Iya. macam-macam, Basilides dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Pak Bambang dari semua perbincangan kita malam hari ini ya Pak ya, dari apa yang sudah kita diskusikan, kita bisa mengambil kesimpulan seperti yang sering Pak Bambang sampaikan. Pertama, tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Iya. Karena catatan-catatan sejarah pada zaman yang sama membuktikan hal tersebut. Iya. Lalu yang kedua, kita harus membedakan antara keyakinan agama yang sifatnya subjektif, Subjektif, ya. dan fakta sejarah yang objektif. Objektif, betul. Iya. Yang ketiga Pak, kita lanjut, jangan mau diajak debat agama yang didasarkan atas keyakinan yang jelas bukan sejarah, tetapi tafsiran agama yang munculnya ratusan Ratusan tahun tahun. setelah peristiwa penyaliban Yesus. Iya. Jadi kita jangan dikecohkan oleh hal-hal ini ya Pak ya. Rugi sendiri wong itu. Iya, betul, yang betul. sudah pasti masa mau disamakan dengan tafsir agama yang sifatnya subjektif. Iya. Ini wahyu bagi yang percaya. Betul. Bagi yang tidak percaya itu bukan wahyu. Iya. Mungkin Wahyu Sutrisno, Wahyu Suhindro. Wahyu Siombing. Jadi kita sudah sangat jelas Pak perbincangan malam ini, kesimpulan-kesimpulan kita malam hari ini kiranya dapat menjadikan satu wawasan dan pemahaman baru buat pemirsa bahwa Yesus pada kenyataannya dan faktanya benar-benar disalib, tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan Podcast malam hari ini. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.